Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita kembali bertemu dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menerapkan sikap taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, kedua orang tua dan guru, serta mengomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sikap taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, kedua orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi khusus hari ini kita hanya akan belajar tentang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi kita hari ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang barokah. Amin. Sahlan solih-solihah. Selamat datang di pelajaran Akidah Akhlak. Sebelumnya, mari mengingat. Oke, kita kembali mengingat pelajaran yang sebelumnya ya. Pertama, malaikat itu diciptakan Allah dari... Benar sekali, dari nur atau cahaya. Kedua, jumlah malaikat yang wajib diketahui oleh umat Islam ada... Ayo, 9, 10, 11. 10, benar sekali. Yang ketiga, salah satu sifat malaikat yang berbeda dengan manusia adalah... Nah, tepat sekali. Malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan belajar tentang taat. Oke anak-anak solih-solihah, apa itu taat? Taat artinya patuh, tunduk, dan setia. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu sikap tunduk, patuh, dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk melaksanakan segala perintah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Hukum taat pada Allah dan Rasul-Nya dalam Islam adalah wajib loh, jadi kita tidak boleh untuk tidak taat. Ayat tentang ketaatan. Pertama, Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Solih-solihah boleh mengikuti ustazah ya untuk melafalkan ayat ini. Kita ulangi. Kita baca sedikit demi sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Kita ulangi sekali lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula
wa ulil amri minkum. Nah, solih-solihah bisa berlatih dengan ayah ibu atau dengan abi umi di rumah ya. Surah yang kedua adalah Surah An-Nur, surah kedua 4 ayat 51. Mari ikuti Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, solih-solihah juga bisa mengulangi bacaan ayat ini bersama abi dan umi di rumah. Baiklah, berikutnya adalah contoh taat kepada Allah. Contoh sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sini ada sedikit cerita. Dengarkan cerita Ustazah baik-baik ya. Kenzi adalah anak yang selalu baik kepada teman-temannya. Suatu hari, dia sedang bermain sepak bola sebagai penjaga gawang. Ketika sedang asyik bermain bola, tiba-tiba Kenzi mendengar azan maghrib dari masjid. Ia pun langsung berhenti bermain. Meskipun teman-temannya memintanya untuk tidak meninggalkan lapangan, tetapi Kenzi lebih mementingkan menunaikan sholat berjamaah. Dia bahkan mengajak teman-temannya untuk berhenti bermain dan mengajak untuk tidak menunda waktu sholat. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Kenzi ini adalah sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Solih-solihahnya Ustazah pasti juga sering memiliki sikap taat kepada Allah dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sifat taat kepada Allah ada nilai positif yang bisa kita ambil. Pertama, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jaza atau imbalan telah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua, hati akan merasa puas dan senang karena sudah mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, kita akan mendapatkan keberuntungan berupa kemenangan sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 13. Quran Surah An-Nisa ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Artinya, hukum-hukum tersebut ialah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Sekarang kita belajar bagaimana cara membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pertama, berusaha melaksanakan sholat tepat pada waktunya dengan berjamaah. Kedua, disiplin dalam segala aktivitas, misalnya beribadah, belajar, mengerjakan tugas sekolah, dan lainnya. Ketiga, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Keempat, senantiasa berusaha untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Dan kelima, senantiasa ikhlas dan sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesai kita sudah belajar tentang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih solih-solihah untuk waktu belajarnya hari ini.
Nah, cobalah tuliskan satu contoh sikap taat kepada Allah yang pernah kamu lakukan dengan teman-temanmu, keluargamu, atau dengan adik kakakmu. Silahkan ceritanya ditulis di buku tulis. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.